Kata Nabi dalam salah satu doanya, ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami ini tidak menyembahmu sebagaimana adanya ya Allah. Itu ibadahnya Nabi, Pak. Nabi aja sampai ngaku di balik munajatnya kepada Gusti Allah, ya Allah, kami ini tidak menyembahmu sebagaimana seharusnya. Artinya masih mengakui kekurangan. Padahal beliau siapa? Imamul awwalin wal akhirin, Habibur Rahman, Sayyidul Khalq, imamnya para nabi, manusia terbaik sepanjang masa, masih ngomong di hadapan Tuhannya, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami tidak menyembahmu sebagaimana adanya ya Allah. Masih banyak kekurangan. Lihat, lebih tenang ke hati, lebih sejuk ke batin kita kalau kita punya perasaan semacam itu, sehingga kita nggak sombong pada akhirnya. Kita tumbuh sebagai orang beragama yang rendah hati, baik terhadap sesama hamba Allah, apalagi kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani an. Ya Allah, betapa dekatnya Engkau kepadaku dan betapa jauhnya aku darimu. Menganggap dirinya jauh artinya mengakui kelalaiannya. Kita menganggap diri kita jauh dari Allah. Kenapa, Pak? Karena kita banyak maksiat, karena kita banyak lalai, karena kita jarang mengingatnya kecuali waktu sholat doang. Sholat aja kadang-kadang kalau kita ingat-ingat berapa menit yang kita fokuskan untuk Gusti Allah itu. Lihat yang diajarkan. Emang begitu, Pak. Jangankan Bapak, saya sendiri begitu. Saya kadang-kadang habis selesai sholat suka ngoreksi sholat saya sendiri gitu loh. Tadi itu saya ingat apa aja. Sebelum saya ngasih ceramah di sini, saya makan cupa sup. Waktu sholat maghrib kebayang itu cupa sup itu. Serius, kebayang. Enak cupa sup itu ya. Tapi kan pada akhirnya namanya kita manusia ya, sebagai manusia normal, karena kita levelnya berbeda dengan mereka. Artinya kita masih jauh sekali. Itu kebayang, Pak, makanan sama saya. Bukan pengen dibayangin, emang kebayang secara otomatis gitu kan. Kadang-kadang sholat kita begitu. Coba lihat, tahu Pak, setelah saya renungan kenapa ibadah kita itu bisa begitu, supaya kita sadar bahwa kita itu nggak punya kesempurnaan. Pada akhirnya kita akan terus menerus meningkatkan ibadah kita. Jadi kayak sengaja sama Allah itu, Pak, sengaja ibadah kita itu dibuat kurang. Kalau kita sadar, kita akan terus menerus memperbaiki ibadah itu, ya kan? Kebayang kalau sekarang saya level sholat saya kayak Imam Ali bin Abi Thalib misalnya, apa yang terjadi coba? Boleh jadi muncul kesombongan. Lihat noh orang-orang, aku doang yang sholatnya kayak begini, sampai bercucuran air mata, kira-kira begitu ya. Baca Al-Fatihah betul-betul dihayati secara mendalam, dan kemudian muncul perasaan sholatku menjadi lebih baik sekarang. Kadang-kadang setan muncul dari situ tuh. Nah, ibadah kita itu seolah-olah sengaja sama Allah disetting cacat semua. Supaya apa? Supaya kita terus menerus menyembahnya tiada henti sampai mati. Kadang-kadang soalnya ada orang ketika sampai pada level keimanan tertentu, diuji sama Allah, disingkapkan rahasia-rahasia ilahi, kemudian dia terpesona dengan karomah, dengan rahasia ilahi itu, akhirnya dia berhenti beribadah. Ada yang kayak begitu. Ada tujuan dia beribadah supaya bisa melihat malaikat, supaya bisa melihat isi langit, kira-kira begitu kan ada. Supaya wajahnya bercahaya, supaya ketika tahajud, ketika buka mushaf, Masya Allah, mushafnya bercahaya. Ada orang-orang yang punya ibadah tujuannya kayak begitu. Manakala Allah berikan kayak begituan, dia kemudian terpesona dengan itu. Nah, bersyukurlah kalau kita ini orang-orang awam ini ibadah kita cacat semuanya. Tapi jangan sampai kita puas dengan kecacatan itu. Justru kecacatan itu menjadi pelecut semangat bahwa kita ini masih perlu banyak yang dikoreksi.